Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa salawatu alaihi wa salamuhu wa barakatuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala rabbukum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa berusaha untuk beristiqamah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pengamalan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata kepada sahabat yang mulia, sahabat yang sangat dicintainya, yaitu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat yang mulia ini. Beliau mengatakan, "Wallahi ya Mu'adz, demi Allah wahai Mu'adz, jangan pernah meninggalkan doa ini di penghujung salatmu." Apa itu jamaah sekalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma a'inna ala dzikrika." Ya Allah, bantu saya agar senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, bantu saya agar senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantu saya agar senantiasa melakukan amal saleh terbaik kepadamu. Mari kita amalkan doa ini, Pak. Nabi mengajarkan kepada sahabat yang mulia yang dicintainya, Mu'adz ibn Jabal. Doa ini sangat mudah dihafal. Dan doa ini biasa dibacakan oleh imam tak kala kita salat, selesai salat. Karena itu jamaah sekalian, jangan menyia-nyiakan doa ini. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara rangkaian kita tak kala kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ialah kita tidak lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang tercela ialah orang yang apabila mendengar nama Nabi disebutkan, kemudian dia tidak mau bersalawat. Di hadis lain disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa orang yang paling bakhil atau orang bakhil, orang yang kikir itu sebenarnya ialah orang yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak mau bersalawat kepadanya. Karena itu jamaah sekalian, jangan kita membiasakan selalu mengucapkan sedikit-sedikit. Kalau ada sesuatu yang jatuh karena kebiasaan, dia selalu mengatakan Muhammad. Ya, ada jamaah kita seperti ini. Kadangkala hanya sesuatu lagi Muhammad, ada lagi terjatuh Muhammad, dan ini pasti ditujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya kebiasaan ini ditinggalkan. Carilah kalimat lain yang lebih afdal, yang lebih utama diucapkan. Ya, mungkin Allahu Akbar, ya Subhanallah. Kenapa? Karena begitu mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka sebaiknya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah taala. Kalau di dalam tubuh kita ini Pak, ada namanya panglima tubuh, Malikul A'da, yang biasa disebut dengan panglima tubuh, yaitu hati. Maka demikian pula di dalam amalan-amalan kita itu ada panglimanya, Malikul Amal. Apa itu jamaah sekalian? Ialah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yuqbalu min amal illa ma kana lahu khalisan yabghi bihi wajh." Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menerima semua amalan. Apapun yang kita lakukan Pak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan itu dilandasi dengan keikhlasan, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama memberi istilah dengan sebutan syurutu min qabulil amal. Ada namanya Pak, syarat-syarat diterimanya amalan. Setelah para ulama ini meneliti, kemudian dia menyimpulkan bahwa ada namanya syarat-syarat diterimanya amalan. Yang pertama apa itu jamaah sekalian? Ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Karena itu banyak hadis tentang niat ini. Di antaranya innamal a'malu binniyah. Amalan itu tergantung dari niatnya Pak. Kita berniat sekarang ini untuk melakukan ibadah haji. Ya Allah, beri saya kekuatan, kesempatan untuk melakukan ibadah haji, naik ke tanah suci. Niatkan Pak, karena niat itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Dan sungguh Allah itu memerintahkan kepada kita mukhlisin, hanya dengan keikhlasan. Landasi amalan itu dengan kemurnian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Pak, syarat yang kedua yaitu al-muttaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Pak? Jikalau seorang itu hanya beriman kepada Allah, tetapi tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanannya ditolak. Makanya orang Yahudi Pak, agama lain itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, siapa saja baik dari Yahudi maupun Nasara termasuk umatku yang tidak ikut dengan apa yang aku turunkan, maka semuanya akan masuk ke dalam neraka. Itulah konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak hanya berdiri sendiri Pak. Syahadat kita tidak diterima kalau hanya kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, hilan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu konsekuensi Pak. Sami'na wa ata'na dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah taala. Karena itu ikhlas di sini Pak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam amalan-amalan kita. Walaupun amalan kita ini Pak sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang ikhlas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyesatan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati perkataan iblis laknatullah alaih di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, bima awaitani, oleh sebab engkau telah menyesatkan aku, telah memvonis saya sesat untuk selama-lamanya. La usayyibanna lahum fil ar, maka sungguh-sungguh akan aku jadikan maksiat itu dipandang baik oleh sebagian manusia. Ini Pak, ini usahanya iblis ini. Dia akan membuat manusia ini terkesima dengan kemaksiatan.
Karena itu sebahagian saudara kita memandang baik persinahan itu. Iya, ada orang muslim menganggap bahwa persinahan itu bagus. Kenapa? Karena penyesatan syaitan. Sebagian saudara kita ada yang mengatakan bahwa minum minuman keras itu adalah baik. Bahkan dia mengeluarkan dalil bahwa ini tidak haram, ini halal, dengan memberi nama-nama yang baik kepadanya. Dan ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, la yastakhlafanna ta'ifa min ummati, tidak akan terjadi hari kiamat ini kecuali akan muncul sekelompok umat. Kemudian dia datang memberi nama alhamru bi ismis yusammunaha iha. Dia mengatakan kepada minuman-minuman khamar ini bahwa ini adalah halal dengan memberi nama-nama yang baik kepadanya. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala. Itulah usaha iblis, Pak. Dia berusaha bagaimana semaksimal mungkin supaya manusia ini sesat. Dia mengatakan wala uzayyibanna lahum ajmain, dan sungguh aku pasti akan menyesatkan seluruh manusia. Ini janjinya iblis. Kemudian dia mengatakan illa ibaduka minhumul mukhlisun, kecuali hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas kepadanya. Hanya ini yang tidak bisa disesatkan, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, orang yang ikhlas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyesatan syaitan. Orang yang ikhlas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan. Dan ikhlas itu, Pak, tempatnya di dalam dada kita ini. Bagaimanapun orang mendefinisikan tentang keikhlasan itu, yang tahu keikhlasan itu, Pak, hanya Bapak, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Pak, ada orang yang menyumbang 1 juta rupiah ke masjid. Kemudian dia minta supaya namanya dituliskan. Tolong ditulis nama saya. Nama saya Abdullah, bukan nama sebenarnya. Ditulis Abdullah, jangan nama asli saya. Kemudian ada juga yang menyumbang, Pak, 100.000 rupiah atau mungkin 10.000 rupiah, tetapi dia mengatakan tulis nama asli saya di situ. Contohnya ini, Pak, minta dituliskan Syarifuddin, tuliskan nama saya. Kalau perlu umumkan di masjid. Pertanyaannya, siapakah kedua orang ini, Pak? Tipe dari kedua orang ini yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang menyumbang 1 juta ataukah yang menyumbang 10.000 rupiah? Maka kembali kepada hatinya masing-masing, jamaah sekalian. Kalau di dalam hati orang yang menyumbang 1 juta ini dia mengatakan, nanti ini akan dicari siapa yang menyumbang 1 juta ini. Kenapa? Dari 10 orang yang menyumbang hanya 1 Abdullah, yang lain itu nama aslinya disebutkan. Nanti dicari, dan itu adalah saya. Kalau ada di dalam hatinya seperti ini, Pak, terganggu amalannya. Adapun yang satu ini 10.000 dia sumbang, tetapi minta disebutkan namanya. Ternyata dia ingin memotivasi jamaah sekalian. Ternyata orang ini, Pak, hanya cleaning service di sebuah kantor. Gajinya hanya 700.000 atau 1 juta. Tapi dia menyumbang 100.000. Sengaja minta disebutkan namanya. Karena begitu banyak jamaah yang ada di masjid itu, tetapi masalah menyumbang mereka paling pelit. Terlalu lama berpikir, Pak. Akhirnya dia ingin memotivasi, memberi semangat bahwa begitu pentingnya bersedekah. Maka ini lebih baik, Pak. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kaidah usul juga disebutkan nafkum bidawair. Adapun masalah lahiriah, Pak, manusia boleh menilainya. Wal batin yatawalla sawair. Adapun masalah batin hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Karena itu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang atau melihat tubuh kalian, harta kalian, penampilan kalian, akan tetapi walakin la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah Subhanahu wa taala pandang
ialah amalan-amalan kalian dan hati kalian. Karena itu dalam kaidah disebutkan islahul qalbu, mendahulukan kalbu Pak, hati ini lebih diutamakan muqaddamu ila islahul jasad. Lebih diutamakan daripada mendahulukan jasad. Ya, ini kaidahnya Pak. Ya, dalam agama kita kaidahnya bahwa mendahulukan hati ini Pak harusnya lebih diutamakan daripada mendahulukan jasad. Tetapi sebagian terbalik Pak. Kadangkala jasadnya didahulukan. Setiap hari mobilnya dipikirkan diganti bagaimana ini aksesorisnya supaya bagus. Dipikirkan Pak jasadnya bagaimana ini. Rumahnya dipikirkan tiap hari. Bahkan ada mobil pelek bannya saja Pak, itu sampai nilainya 25 juta. Sudah bisa jadi DP mobil. Bayangkan saking begitu mementingkannya masalah jasad. Ada orang Pak, bajunya, harga bajunya itu puluhan juta. Sepatunya itu ratusan juta. Bayangkan. Sementara hatinya ini tidak pernah diservis. Tidak pernah diperbaiki. Tidak pernah bagaimana supaya dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perlu kita mengetahui hal-hal yang apa saja yang membahayakan amalan-amalan kita. Agar hati kita ini terjaga Pak. Amalan kita ini jangan dirusak. Yang pertama ialah hendaknya kita harus mengetahui bahwa betapa bahayanya suatu amalan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan keikhlasan. Ini harus kita tahu Pak. Kenapa? Karena Allah membatalkan amalan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan. Ini Allah yang mengatakan ini Pak. Membatalkan amalan kalian dengan pertama menyebut-nyebut pemberian kalian. Karena sebagian Pak ada orang menyebut-nyebut amalannya. Iya, banyak misalnya sumban di masjid itu. Kalau bukan saya tidak berdiri di masjid. Hati-hati, rusak amalannya. Kemudian yang kedua, menyakiti orang yang kita beri sedekah. Kadangkala ada saudara kita kasihan datang karena rezekinya belum datang dan orangnya masih miskin, datang kepada kita minta-minta di setiap lampu merah. Keluar dulu kita punya perkataan yang menyakitkan. Sumpah serapah. Kamu ini di setiap sudut selalu ada. Apa kamu ini? Ambil ini. Nah, dikasih uang 2.000. Ketahuilah sedekah ini Pak tidak ada nilainya. Padahal bersedekah ini sangat utama di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqin nar walau bisakkin tamar." Takutlah kalian dengan neraka walau hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Kemudian yang kedua Pak, amalan yang harus kita perhatikan. Jangan pernah Pak semua amalan kita ini kita perlihatkan. Ada juga yang harus disembunyikan. Kalau kita sudah salat tahajud tengah malam, tidak usah kita pamer. Ambil HP, update status, tulis betapa indahnya salat yang dilakukan tengah malam dengan tetesan air mata membasahi sajadah. Jangan, tidak usah. Cukup Allah yang mengetahui. Karena tidak semua amalan Pak orang harus tahu. Ada amalan inti kita yang tidak boleh orang ketahui. Iya, kenapa? Karena jangan sampai ada riya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian yang terakhir ialah termasuk diantaranya menjaga keikhlasan, dan ini keikhlasan tertinggi ialah jangan pernah mengharap balasan Pak. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang, jangan pernah mengharap balasan. Iya, jangan sampai kita mengatakan ini temanku ini kurang ajar mantung. Sudah misalnya kasih makan kenyang, enak-enak makanannya, biar ucapan terima kasih tidak ada. Jangan Pak. Kenapa? Karena merusak amalanta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sesungguhnya saya memberimu makan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya tidak meminta balasan darimu termasuk ucapan terima kasih. Jamaah Jumat rahimakumullah taala. Demikianlah khutbah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga amalan-amalan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa la yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala lam yakul lahu syarikun fil mulk wa la yattakhis sahibatan wala walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ur rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'atis sahabati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa najjinal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurukum wa li dzikrillahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.